Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Kita ke informasi Pilkada Jakarta, Saudara. Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut pihaknya tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Menurut Sahroni, Pilkada Jakarta sangat dinamis. Siapa saja bisa maju di Pilkada Jakarta. Sahroni pun menyambut baik jika PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Saat ditanya apakah akan maju di Pilkada Jakarta, sambil berkelakar, Sahroni pun menjawab mau jadi presiden. Sangat dinamis ya di Jakarta. Semua punya potensi untuk maju sebagai gubernur Jakarta yang bukan ibu kota nantinya. Tapi kita lihat perkembangannya. Ya kalau memang PDIP mau dukung Anies sangat baik. Kan banyak calon potensi yang luar biasa di Jakarta. Gue jadi presiden, kagak jadi gubernur. Ya nantilah, ntar yang akan datang kita lihat nanti. Berarti ngebantah keterangan dari sekretaris Bapilu terus? Enggak, gue nggak maju gubernur. Gue mimpinya presiden. Tapi jadi cawagup mungkin nggak Bang? Jadi pendampingnya Pak Anies? Gubernur aja udah nggak mau, apalagi cawagup ngawur aja. Tapi dari survei proximity nama Abang tuh paling tinggi untuk jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Iya, gubernur aja gue kagak mau, apalagi wagub. Udah pasti, menteri lagi, enggak. Sosok-sosok yang dianggap layak memimpin Jakarta 5 tahun mendatang kian warawiri di catwalk Bursa Pilkada Jakarta 2024. Terbaru, PDI Perjuangan mulai kepincut sosok Anies Baswedan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belak-belakan tertarik dengan Anies. Tapi kalau di Jakarta lebih mengutamakan kader internal atau kader eksternal, yang penting elektabilitasnya mungkin, Mbak? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Untuk nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Terima kasih Pak. Ya. Salah satu kontestan yang juga jadi sasaran lampu sorot adalah Kaisang Pangarep. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini digadang-gadang sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi keponakan Prabowo Subianto, Budi Satrio, Jiwandono. Tapi ini jawaban Kaisang saat dikonfirmasi. Lihat dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak, itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus ya. Dan kita Gerindra seolah tak mau ketinggalan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dibopong Gerindra ke catwalk Pilkada Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa sementara bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Berarti Gerindra akan memberikan RK di Jakarta ya Bang, dengan kader internal Gerindra atau gimana? Ya kira-kira begitulah gitu, oke? Golkar Jawa Barat buka suara saat waketumnya dipinang Gerindra untuk Pilgub Jakarta. Golkar menegaskan hingga kini partainya masih menugaskan mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk maju di 2 provinsi, yakni Jakarta dan Jawa Barat. Pak Emil sendiri ditugaskan di 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, sesuai dengan hasil survei tersebut dan juklak internal Partai Golkar tentang penunjukan atau penetapan calon kepala daerah, kita masih ada 2 kali survei, kita lihat lebih lanjut. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat di Bursa Pilkada Jakarta. Mulai dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok,
hingga sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Tim Liputan Kompas TV. Sederet nama yang dianggap layak memimpin Jakarta 5 tahun mendatang kian warawiri di catwalk Bursa Pilkada Jakarta 2024. Ada nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Seberapa besar peluang mereka maju di Pilkada Jakarta akan kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, kalau Kaisang jadi maju Pilgub Jakarta, kira-kira publik kaget nggak sih? Ya saya kira publik biasa saja, karena memang pertama nama Kaisang ini disonding soal Pilgub Jakarta kan sudah lama. Apalagi ada putusan Mahkamah Agung yang seakan-akan memberikan pintu yang cukup terbuka kepada siapapun termasuk Kaisang untuk bisa maju dalam Pilgub ya. Cuman kan problemnya apakah Kaisang akan mengambil kesempatan untuk memajukan dirinya maju dalam kompetisi di Pilkada DKI Jakarta, mengingat misalnya putusan MA sampai hari ini memiliki satu resistensi dan perdebatan yang relatif cukup serius karena dinilai misalnya ini tidak bisa memberikan rasa keadilan karena diputuskan setelah tahapan pilkada itu sudah dimulai, terutama terkait dengan calon perseorangan. Nah yang kedua harus diakui Mas, kalau kita bicara tentang sosok-sosok yang namanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi, kalau dari survei-survei yang kita lakukan, Kaisang sebenarnya belum muncul karena memang belum pernah dibicarakan, karena belum pernah menjadi spotlight. Yang muncul biasanya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, ada Ahok, ada Risma, kemudian belakangan misalnya ada nama-nama seperti Sahroni, ataupun muncul juga nama Budi Juandono. Jadi nama-nama inilah yang kemudian dinilai oleh publik sangat potensial untuk maju di Jakarta. Kaisang per hari ini sebenarnya tidak terlampau menjadi pembicaraan karena memang dari dulu dianggap umurnya belum cukup dan sebenarnya masih belum kelihatan gestur tubuhnya untuk maju dalam pilkada. Tapi kalau survei itu misalnya dilakukan besok, dilakukan minggu depan dan seterusnya, mungkin Kaisang ini akan menjadi top of mind yang dipersepsikan punya potensi untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Jadi itu variabel pertamanya. Yang kita suka tidak suka kalau kita bicara tentang Pilgub di Jakarta, tentu variabel pentingnya adalah partai politik karena kalau kita mengacu pada undang-undang bahwa salah satu calon untuk maju di gubernur dan wakil gubernur harus diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Nah hari ini misalnya saya belum nemu ada partai politik yang mau mengusung Kaisang. Baru beberapa waktu yang lalu Gerindra ingin menduetkan dengan Budi Juandono. Tapi sepertinya niat itu kemudian berubah secara total ketika Gerindra misalnya mengalihkan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Jakarta. Oleh karena itu, apakah Kaisang maju atau tidak tergantung. Pertama Kaisang mau, yang kedua adakah partai politik yang bersedia mengusung Kaisang. Kalau dua variabel ini terpenuhi, ya Kaisang akan maju. Ada partai politik yang mengusung di dalam nantinya. Oke, Mas Adi. Mas Adi, kalau jadi nih, kira-kira publik bakal terkejut nggak ya? Publik Jakarta, sesuai dengan pernyataan Kaisang akan ada kejutan di bulan Agustus nanti. Bagi saya nggak akan terkejut, Mas, karena putusan MA ini sebenarnya salah satunya kan dikaitkan dengan Kaisang. Selain memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang belum cukup 30 tahun, Kaisang adalah sosok yang menurut saya satu-satunya orang yang selalu dikaitkan dengan potensi akan maju di Pilgub Jakarta. Karena ini kan putusan Mahkamah Agung itu cukup cepat, hanya diputuskan dalam waktu 3 hari. Dan orang sebenarnya menganggap ini adalah perkara biasa. Mengingat misalnya beberapa waktu yang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang juga diputuskan yang dinilai untuk memoloskan salah satu calon tertentu. Jadi justru menurut saya publik akan terkejut kalau Kaisang tidak mengambil kesempatan ini. Saya sebenarnya termasuk yang berharap Kaisang itu maju, ambil ini kesempatan, mumpung ada peluang, mumpung regulasinya cukup terbuka dan ikut berkompetisi. Apakah Kaisang akan menang atau tidak? Tentu nantinya sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik dan tergantung siapa yang dilawan. Kalau yang dilawan itu nama besar seperti misalnya Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, tentu butuh kerja keras, Mas. Karena ketika pilkada dilaksanakan tanggal 27 November, Kaisang bukan lagi sebagai anak presiden, tapi sebagai anak mantan presiden. Karena serah terima jabatan politik dari Presiden Jokowi ke presiden terpilih Prabowo dan wakilnya Gibran itu tanggal 20 Oktober. Inilah sebenarnya harus dilihat oleh publik bahwa sekalipun Kan Kaisang dia adiknya wakil presiden terpilih Gibran, Mas. Masa tidak punya pengaruh? Ya,
Itu yang saya sebut harus diuji, Mas. Suka tidak suka, per hari ini yang kuat di survei di Jakarta itu adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ahok. Tiga nama ini yang saya kira cukup kuat. Artinya bagi saya siapapun di luar nama ini butuh kerja keras, butuh kerja-kerja yang solid yang bisa diukur. Karena memang dalam waktu 6 bulan ke depan bukan perkara yang gampang sebenarnya bisa menaikkan elektabilitas. Jakarta ini adalah pemilihnya rasional. Jakarta ini adalah pemilih-pemilih yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi preferensi politiknya didasarkan pada atas rekam jejak, kompetensi, soal kapasitas, dan hal-hal yang berbau rasionalitas yang lain. Tidak bisa warga Jakarta itu misalnya diiming-imingi oleh persoalan logistik, diiming-imingi oleh bantuan sosial, diiming-imingi oleh yang lain. Jadi orang Jakarta itu adalah pemilih yang paling netral, paling independen, dan dia datang ke TPS itu sesuai dengan selera politiknya, bukan karena faktor-faktor lain di luar kewenangan mereka. Jadi inilah yang saya sebut, kalau memang Kaisang maju, kemudian kerja politiknya terukur, apalagi misalnya adiknya wakil presiden saat itu, ya inilah yang saya kira, apakah akan menyalip kekuatan yang dimiliki oleh Anies, oleh Ridwan Kamil, atau Ahok, atau nama-nama lain. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya. Oke, Mas Adi, kalau bicara soal kerja-kerja politik, PSI kan cuma punya 8 kursi di Jakarta. Kemungkinan Kaisang hanya jadi cawagup. Kira-kira siapa yang akan menjadi pendampingnya? Sampai hari ini sebenarnya soal Kaisang maju ataupun tidak, ini kan hanya sebatas obrolan media sosial. Ini hanya sebatas obrolan elit-elit partai politik. Karena memang ini tidak terlepas dari dua hal penting. Pertama, ketika ada nama Kaisang disebutkan potensial berpasangan dengan Budi Juandono, itu kan disampaikan oleh elit Gerindra. Tapi kan Budi Juandono mengatakan akan terus untuk berkhidmat di Senayan dan memilih jadi anggota dewan ketimbang maju dalam Jakarta. Itu kan seakan-akan menggugurkan betapa Gerindra sepertinya sudah tak tertarik itu menduetkan antara Budi dengan Kaisang. Yang kedua, memang soal putusan Mahkamah Agung. Kan itu saja orang yang kemudian mengait-ngaitkan Kaisang akan maju dalam Pilgub Jakarta. Per hari ini belum ada partai politik lain di luar Kaisang yang akan siap memajukan Kaisang selain PSI. Misalnya seperti PAN, sepertinya juga ingin memajukan kader internal mereka, ada Eko Patrio, ada Zita Anjani yang diulang-ulang. Ataupun misalnya Golkar, mereka punya jagoan, selain Ridwan Kamil misalnya ada nama lain, nama Zaki Iskandar, ada juga Erwin Aksa gitu ya, Gerindra apalagi, namanya selalu muncul. Yang saya kira dulu ada Budi Juandono dan per hari ini ketika Kaisang misalnya menyebut akan berduet dengan Anies, Gerindra ngomong tidak tertarik untuk mengusung dan lebih ingin memprioritaskan kader internal mereka. Itu artinya per hari ini yang minat untuk memajukan Kaisang itu PSI. Dan Kaisang pun per hari ini juga belum ada nama lain yang dimunculkan untuk mendampingi Artinya kita dirinya. masih menunggu kejutan apa nih dari Kaisang di Agustus nanti. Kalau nama lain, Mas Adi, ada juga Anies Baswedan yang katanya digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan. Mungkin nggak ya? Nah, justru yang menjadi kejutan bagi saya kalau Anies maju diusung oleh PDIP. Ini kan dulu kita persepsikan sebagai dua kutub yang saling bertemu satu sama yang lain. Ini yang disebut orang minyak dan air. Saya kalau kemudian melihat ini terjadi, bisa diwujudkan dalam Pilkada Jakarta, ini luar biasa, Mas. Ini menunjukkan betapa politik kita begitu cair, begitu meleleh, tak ada sekat-sekat ideologi apapun yang kemudian bisa membedakan satu sama yang lain. Yang membedakan politik dengan yang lain adalah soal kepentingan. Oleh karena itu, kalau PDIP mengusung Anies bagi saya ini luar biasa, ini surprise, ini menegaskan politik di atas segala-galanya, di atas ideologi, di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Bagi saya PDIP realistis. Tentu PDIP ini punya angka-angka statistik yang dijadikan sebagai guidance karena per hari ini memang elektabilitas Anies itu rebound, kuat kembali. Setelah beberapa waktu yang lalu misalnya menurun. Karena Anies ini dipersepsikan sebagai tokoh nasional dan nggak layak lagi di Jakarta. Tapi belakangan ketika Anies mulai dikembalikan ke Jakarta, dinilai punya potensi maju kembali, publik di Jakarta menerima Anies secara terbuka. Ini yang sepertinya membuat kenapa PDIP sepertinya menghitung bahwa soal Anies diusung bukan tidak mungkin. Dan yang saya yakini, kalau Anies diusung oleh PDIP dan PDIP pastinya akan mengusung salah satu kadernya untuk menjadi pendamping Anies. Mengingat suara PDIP di Jakarta kuat secara signifikan. Siapa Mas Adi? Ya kan banyak nama-namanya. Mungkin dari DPRD ya, DPRD Jakarta ataupun tokoh-tokoh nasional yang saat ini menjadi anggota dewan yang mewakili Jakarta, entah itu Jakarta Pusat, entah itu Jakarta Selatan ataupun Jakarta Utara. Tergantung bagaimana nanti misalnya kebutuhan untuk meningkatkan elektabilitas dan bisa memenangkan pertarungan. Tapi yang jelas ketika Anies disebutkan potensial akan diusung oleh PDIP, ini bagi saya
menegaskan bahwa PDIP dalam batas tertentu bukan tidak mungkin akan mengusung Anies. Dulu saya membayangkan Anies dan PDIP itu ya bagaikan dua kutub yang sulit untuk disatukan. Tapi per hari ini kutub itu seakan-akan saling meleleh dan sangat mungkin di 2024 di Jakarta mereka akan bertemu. Anies dengan elektabilitas yang tinggi, PDIP dengan suara nomor 2 terbanyak di Jakarta. Kalau ini benar-benar terjadi, siapa yang bisa menandingi, Mas? Kalau di survei-survei hanya Ridwan Kamil. Hanya Ridwan Kamil yang suaranya relatif kompetitif, elektabilitasnya bisa mendekati Anies Baswedan, dan kekuatan politiknya hampir merata. Kalau kemudian Ridwan Kamil juga dimajukan di Jakarta berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan, saya kira ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Apalagi kalau Ridwan Kamil itu diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran yang tergabung dalam Pilpres 2024 yang lalu. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu, karena memang per hari ini semuanya kan hanya sebatas diskursus. Semuanya hanya sebatas dinamika, semua hanya sebatas wacana. At the end of the day-nya, tentu publik menunggu kira-kira semua partai politik ini siapa yang akan diusung di Jakarta. Termasuk Ridwan Kamil. Karena kalau Ridwan Kamil ke Jakarta, Golkar pasti berpikir, kira-kira siapa kader Golkar yang akan dimajukan di Jawa Barat. Mengingat Ridwan Kamil itu cukup solid di Jawa Barat. Kalau mau aman sebenarnya, Ridwan Kamil dan Golkar cukup di Jawa Barat saja. Hampir semua siapapun lawan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu nggak ada yang kompetitif dan bisa dipastikan per hari ini ya Ridwan Kamil nyaris tak ada lawan tanding. Tapi kalau pindah ke Jakarta, lawan yang mungkin akan dihadapi adalah nama besar seperti Anies Baswedan. Tapi kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta, lawannya bukan Anies, rasa-rasanya Ridwan Kamil yang akan juga menang, kuat dan solid, karena memang sudah mendapatkan posisi yang cukup strategi di Jakarta. Saya kira di situ, Mas, Ya, semuanya. tapi kan tadi Anda mengatakan pemilih Jakarta itu adalah pemilih yang realistis, Mas Adi. Kalau dibandingkan antara popularitas dan juga kinerja selama ini seperti apa? Ya saya kira memang Ridwan Kamil itu kenapa diterima di Jakarta. Pertama memang namanya ketika jadi wali kota dan jadi gubernur di Jawa Barat, itu kan sering disebut juga di Jakarta. Karena kan Jawa Barat dan Jakarta saling berhimpitan. Ridwan Kamil juga dipersepsikan sebagai orang yang cukup humble, bersahaja, dan sangat sederhana. Ridwan Kamil dan yang paling penting menganggap itu dianggap sebagai sosok yang memiliki kinerja yang cukup baik, Mas. Ya sekolahnya baik, ngomongnya baik, kemudian karir politiknya juga baik. Termasuk misalnya ketika menjadi gubernur dan wali kota, Ridwan Kamil mendapatkan respon yang cukup positif bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga warga Jakarta inilah yang kemudian dalam beberapa survei yang kita lakukan, Ridwan Kamil relatif kompetitif dan hampir mendekati suaranya Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau ditanya kira-kira siapa lawan yang dianggap sepadan menghadapi Anies Baswedan, ya Ridwan Kamil. Itu jawaban statistik. Tapi kan kita tidak pernah tahu siapa nanti kira-kira yang akan diusung oleh elit-elit partai, oleh Golkar, oleh Gerindra, atau partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran untuk menyaingi Anies. Andai Anies maju dari partai politik seperti PDIP, mungkin PKS, mungkin Nasdem, dan konon Anies sudah mendaftar lewat PKB, Mas. Artinya apa? Kalau Anies dapat tiket maju, saya kira memang harus butuh lawan yang sepadan untuk mengalahkan Anies Baswedan. Salah satunya adalah Ridwan Kamil. Oke, kalau RK sepadan, Mas Adi, cawagupnya siapa, Mas? Itu yang saya kira cawagupnya adalah sosok-sosok yang pertama punya nilai penetrasi yang cukup solid di Jakarta, terutama di kalangan pemilih-pemilih Islam. Karena apapun preferensi pemilih Islam di Jakarta juga solid. Golkar itu nasionalis, Ridwan Kamil itu nasionalis. Maka yang paling mungkin bisa digandeng oleh Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menutupi dan bisa mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil. Per hari ini sebenarnya belum ada jawaban yang spesifik. Tetapi secara portofolio geografis, sebenarnya Ridwan Kamil itu butuh sosok yang bisa menambah suara Ridwan Kamil, terutama misalnya di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta Pusat, termasuk di Jakarta Utara gitu ya. Ini hal-hal yang sedang dicari. Karena ini semua serba wacana, Mas. Karena semua masih sebatas beauty contest, sedang mencari siapa sosok yang dinilai pantas untuk maju dan saling bersandingan, tentu belum diputuskan kira-kira siapa pendukungnya Ridwan Kamil. Kecuali kalau dalam waktu dekat ini Ridwan Kamil diputuskan, maka pastinya Ridwan Kamil akan mention kira-kira siapa nama yang paling cocok bisa menutup kekurangan dan bisa memastikan kemenangan di Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Per hari ini Anies hanya disebut sebagai calon gubernur, tapi belum pernah ada wakilnya yang dinilai pantas dan layak untuk mendukung Anies atau mendampingi Anies. Itu karena memang tidak terlepas
karena begitu cairnya dinamika politik yang ada di Jakarta. Publik masih gelap gulita secara umum karena pada akhirnya soal siapa yang maju dalam Pilgub adalah keputusan elit, Mas. Tanpa Oke. keputusan elit, maka nama-nama yang sering kita sebut, ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Kaisang, ada Budi Juandono. Kalau kemudian elit bersepakat nama-nama ini tidak maju, ya akan muncul nama-nama baru yang justru tidak pernah kita perbincangkan selama ini. Oke, survei internal parpol kan masih berjalan terus, Mas. Selain dua nama-nama ini, kira-kira mungkin nggak ada kejutan nama-nama lain yang akan muncul? Ya pastinya ada. Kalau kejutan nama pastinya, Mas. Karena hampir tiap hari partai politik ini kan menyebut nama-nama baru. Di PDIP kan bahkan muncul nama Andika Perkasa, muncul namanya Azwar Anas, bahkan muncul juga namanya Pak Pramono Anung. Ini kan nama-nama yang selalu diulang-ulang. Ini kan sebagai upaya bagaimana PDIP memperkenalkan nama lain di luar Ahok, mencoba untuk memperkenalkan nama lain di luar Risma yang dari dulu dikaitkan dengan Jakarta. Begitupun dengan Gerindra. Dari dulu Gerindra mengatakan akan mengusung kader internal muda dan fresh. Beberapa waktu yang lalu publik menangkap, oh inilah kader internal muda dan fresh dari Gerindra. Namanya Budi Juandono. Tapi kan nggak lama setelah itu Budi Juandono menolak. Dan lebih memilih untuk mengabdi di Senayan untuk menjadi anggota Dewan. Belakangan justru Gerindra menyebut nama Ridwan Kamil. Ini semuanya sedang berusaha bagaimana memunculkan nama-nama yang punya market politik yang bisa diterima. Nasdem dulu menyebut nama Syahroni, tapi kalau kita mendengar komentar tadi yang ditayangkan oleh Kompas TV, Syahroni mengatakan tidak tertarik. Ini yang saya kira bahwa ketika muncul nama-nama yang selalu baru dalam benak kita, pada akhirnya menegaskan bahwa partai Baik. politik sebenarnya sedang kebingungan kira-kira siapa jagoan yang akan mereka pilih. Baik. Tapi per hari ini sosok yang kuat menurut saya, menurut survei, punya magnet bagi partai politik Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Variabel Kaisang akan menjadi kuat kalau dapat tiket maju. Kaisang juga mau karena ada kesempatan dari putusan Mahkamah Agung. Karena per hari ini Kaisang itu adalah anaknya presiden. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu sore ini. Terima kasih Mas Adi.